حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan aneka anugerah dalam kehidupan kita dan sudah kita rasakan bersama. Semoga kelak bila kita bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan di dunia sampai menuju kehidupan akhirat kelak. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan bahwa kehidupan kita itu sementara dan singkat dalam kehidupan di dunia ini. Namun sebetulnya bukan persoalan hidup kita ini sementara dan singkat dan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini, tapi yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam, bagaimana cara hidup kita yang benar sesuai haluan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperhatikan dalam orientasi kehidupan ini, ada umat manusia dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama, saudara sekalian, orang-orang atau kelompok yang menganggap hidup kita ini cuma satu kali saja dalam dunia ini. Oleh karena itu, mereka akan betul-betul menikmati dan sepuas-puasnya untuk menggapai hasrat dan kenikmatan dunia ini dengan segala cara. Itu semua boleh ditempuh. Yang kita kenal segala cara adalah halal.
mumpung kita masih di dunia. Oleh karena itu, kita tahu ciri-ciri mereka ini tidak meyakini sedikit pun adanya hidup sesudah mati. Apalagi mau meyakini ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan amal, atau meyakini yaumul jaza, hari satu nanti kelak akan dibalas perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tidak percaya. Sekalipun itu orang-orang yang memiliki nama Islam atau dia terkenal beragama Islam tidak begitu percaya. Apalagi dikenalkan sama seorang kiai, dijelaskan bahwa sesudah kehidupan dunia kita meninggal akan masuk alam kubur atau alam barzah. Nggak akan diyakini. Karena walaupun dia itu menamai dirinya muslim, tapi memiliki keyakinan tidak ada lagi balasan, apalagi nanti masuk kubur ada namanya soal-soal kubur. Itu tidak akan diyakini. Terbukti satu pengalaman, ada seorang kiai yang menjelaskan nanti akan ada fitnah kubur. Itu ketika menyampaikan pengajiannya seorang kiai itu, ada orang melintas dengan naik motornya berteriak, koyok tahu mati yai. Nah, digitukan seorang kiai. Cerita siksa kubur. Kiainya ini sabar. Ini berarti di dalam kehidupan masyarakat ada, walaupun dia mengaku Islam, berkeyakinan tidak ada siksa kubur, apalagi hari hisab, yaumul jaza, enggak percaya. Kiainya ini sabar. Sepekan kemudian pengajian dilanjutkan kembali. Sampai tidak percaya adanya yaumul hisab, yaumul jaza, termasuk siksa kubur, enggak percaya. Silakan, enggak apa-apa. Sampai mati dulu, nanti kalau masuk kubur enggak ada siksa kubur, sampean bali aku kandhanono. Kalau siksa kubur itu enggak ada. Ini di masyarakat masih ada, walaupun mengaku Islam, bahwa kehidupan sesudah mati ini enggak ada. Apalagi hari hisab. Mereka meyakini bila nyawa sudah berpisah dengan badan, berakhirlah segala sesuatu, segala perkara. Tentang kelompok ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, kata Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Kita lihat di dalam surah Al-Jasiyah surat 45 ayat 24. Kata Allah, mereka berkata, tidaklah kehidupan ini cuma hidup kita ini di dunia ini saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya ad-dahr, hanya persoalan waktu saja. Kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidaklah mereka hanya menduga-duga. Ini oleh Allah disebut ad-dahr, kaum ad-dahriyun, yang menganggap hidup ini cuma sekali di dunia ini saja, ya. Di dalam bahasa Arab mereka disebut ad-dahriyun ini, dan dalam terminologi ideologi modern disebut ateis, komunis atau materialistis, ya. Karena itu ajaran Machiavelli, seorang yang dibanggakan oleh mereka, hidup ini tujuannya menghalalkan segala cara. Sampai Sigmund Freud mengatakan, ini termasuk orang ateis, kalau kita ini hidup di dunia, lapar ya makan, kalau haus minum, kalau kita menginginkan seksual ya bersetubuh seperti binatang. Nggak ada nanti kehidupan lagi sesudah kita meninggalkan dunia. Ini kelompok pertama ini, ya, disebut oleh Allah isyaratnya
ada kaum yang ateis. Makanya ada orang itu menuduh umat Islam ini cuma ngelamun, hayalan, belum pernah mati, cerita kehidupan sesudah mati ya. Padahal saudara sekalian, di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW paling banyak disebutkan hidup sesudah mati itu. Kalau urusan dunia, langit dan bumi, ya itu disebut oleh Allah global karena akal manusia tidak menjangkau. Tapi urusan sesudah mati sampai menuju akhirat di surga atau di neraka itu panjang lebar, detail dan mendalam diterangkan oleh Allah karena akal manusia ini tidak menjangkau. Yang kedua kelompok ini kelompok yang hanya memburu urusan dunia saja dengan meninggalkan akhirat. Namun saudara sekalian, kalau seorang itu tujuan hidupnya itu cuma dunia saja, diburu dunia, sampai ada terkenal pemburu dolar, manusia pemburu dolar. Saudara sekalian, nasib mereka ini biasanya malang. Dunia dikejar belum tentu dapat, akhirat yang ditinggal itu hilang. Jadi ibarat pepatah Melayu, mengharapkan burung itu terbang di langit, tapi ayam yang ada di tangan itu dilepaskan. Cari dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu puas. Tapi saudara sekalian, kalau orang cari kehidupan akhirat itu pasti, karena Allah yang mengabarkan pada kita, pasti. Dan kalau dapat itu banyak, dan kalau banyak itu memuaskan. Sudah sekian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga, ini kelompok yang menjadikan dunia ibarat ladang untuk bercocok tanam, sedang hasilnya akan dipetik nanti pada kehidupan akhirat. Dunia ini cuma tempat persinggahan sementara saja dalam kehidupan dunia. Semua akan kembali ke kampung halaman, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kehidupan dunia ini tidak lebih ibaratnya permainan dan senda gurau saja. Sudah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW pernah di siang hari itu tidur dan datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Melihat Rasulullah itu bisa kita periksa di dalam kitab Lu'lu' al-Marjan, yang itu kumpulan hadis Bukhari yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Rasulullah itu tidur di siang hari itu di atas pelepah daun korma dan berpeluh. Peluhnya ini yang beraroma wangi. Sayyidina Umar datang dan menangislah Umar ketika Rasulullah itu bangun. Kan mengapa Umar menangis? Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu pemimpin dunia. Sudah menguasai Rasulullah Jazirah Arab. Banyak yang sudah masuk Islam. Tapi Rasulullah itu tidur di tanah langsung yang bertelekan, yaitu pelepah daun korma. Kata Umar, ya Rasulullah, innal Kisra wal Qaisar yanamani ala dibaji wal istabrak. Ya Rasulullah, pemimpin dunia kala itu yang belum ditaklukkan Rasulullah, yaitu Romawi, Kaisar, wal Kisra, pemimpin Persia. Mereka tidur di permadani kasur-kasur yang empuk. Sementara engkau ya Rasulullah tidur itu di pelepah korma, yu'limu jambai, yang membekas dan menyakitkan tubuhmu. Apa kata Rasulullah? Apa engkau tidak ridho ya Umar bahwa kehidupan kita ini bukan di dunia ini. Dunia ini tempat kita seperti orang itu mengadakan perjalanan jauh, berhenti sebentar tahtas syajarah, di bawah pohon roha, dia beristirahat, summa tarokaha, kemudian meninggalkan kehidupan ini. Rasulullah itu sudah menjadi pemimpin dunia, tapi sangat sederhana sekali. Dan memang di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, orang-orang beriman
itu dalam kehidupan di dunia ya seperti rezekinya nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Sama 1% saja. Mengapa demikian? Karena nanti orang-orang beriman itu akan beroleh kenikmatan yang besar, kehidupan yang sesungguhnya. Dalam doanya dalam doanya Allah la aisha illa aisal akhirah, ya Allah enggak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat saja. Itu akhirat. Dan di dunia ini cuma 1% dari rahmat Allah dibagi-bagikan untuk seluruh umat manusia, baik dia orang beriman, orang kafir, orang yang taat ataupun orang yang durhaka. Kelak yang 99% itu khusus orang-orang beriman. Sehingga ulama dalam menafsirkan Quran, Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim itu Rahmanud dunia, kasih sayang Allah yang terbatas di dunia untuk semua manusia yang ingkar, orang beriman, orang yang taat dan tunduk pada Allah. Tapi Ar-Rahim, Rahimul akhirah, khusus kasih sayang untuk orang-orang yang beriman saja. Karena itu saudara sekalian, ini yang ketiga inilah saudara sekalian adalah yang dituju oleh orang-orang beriman, bahwa dunia ini tempat bercocok tanam, kelak hasilnya akan kita petik pada kehidupan akhirat. Yang ketiga inilah yang ideal, orientasi kehidupan umat Islam untuk dunia dan akhirat haruslah seimbang. Untuk tujuan keseimbangan ini, perkuatlah diri kita semua, memahami kembali akan tujuan hidup dalam hidup ini adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, serta nilai dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Begitu pula segala kepedihan dan kesengsaraan hidup di dunia itu belum apa-apa pula bila dibandingkan dengan pedihnya azab dalam kehidupan neraka di akhirat kelak. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu saudara sekalian, Nabi menyebut ad-dunya sijil mu'min, dunia ini senjatanya, dunia ini penjaranya orang-orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Kan disebut dunia ini penjaranya, kita ada batasan-batasan yang dilarang oleh Allah, dan di sini sebagai tempat ujian. Dan memang betul ketika Rasul berkata ini setelah Rasulullah wafat, itu ada orang kafir namanya orang Yahudi melihat cucu Rasulullah SAW di pinggiran kota Madinah yang berpakaian sangat bagus dan perlente. Orang Yahudi itu berkata, "Ya Hasan, apa betul kakekmu Rasulullah itu mengatakan dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir? Saya ini kan orang kafir. 2 hari saya tidak makan. Sementara Anda kaya dan memiliki baju yang sangat bagus." Apa kata Hasan? Betul, memang datukku Rasulullah Muhammad SAW berkata seperti itu. Karena kalau engkau lihat apa yang diberikan Allah kepadaku, kekayaan dan pakaian yang bagus, itu bila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat tidak ada apa-apanya. Begitu pula kesengsaraanmu di dunia sampai 2 hari tidak makan, itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kesengsaraan pada kehidupan akhirat di neraka. Itu sebagai renungan bagi kita sebagai orang-orang beriman untuk memahami supaya mengerti dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita harus seimbang, yaitu pahami kehidupan kita kembali, tujuan hidup adalah untuk ibadah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Semoga kita memahami kembali dan cross check akan perilaku dan ibadah kita dalam kehidupan dunia supaya tidak melenceng dari tujuan hidup kita, yaitu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita disediakan tempat yang paling mulia di akhirat, yaitu surga, Jannatun Naim. Demikian, semoga ada manfaatnya.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.